Shalom, nama saya Christine, saya anak dari Bapak Alex yang kemarin tanggal 28 Juni telah dipanggil Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya berusaha mencoba untuk membawa kesaksian tentang kehidupan papa saya. Semoga kesaksian papa saya bisa menjadi berkat buat jemaat di sini terutama. Jadi papa saya itu pertama kali sakit waktu tahun 2008 papa saya terkena kanker liver. Pada saat itu kami sekeluarga kaget karena papa masih muda, pada saat itu umur 47 dan dia kena kanker. Dia merasa anak-anaknya masih kecil, belum ada yang married, terus dia merasa tidak siap pada saat itu. Terus dia berdoa sama Tuhan, minta Tuhan kalau bisa jangan sekarang, karena dia yang paling nggak siap itu meninggalkan anaknya yang paling kecil, Viola. Karena pada saat itu Viola masih SD kalau nggak salah. Dia bilang dia minta sama Tuhan seenggaknya sampai Viola umur 17 tahun. Dia minta dikasih kesempatan sama Tuhan, diberi kesembuhan dan mujizat. Dan sebenarnya Tuhan kasih kesembuhan buat papa saya pada saat itu. Bala bantuan datang dari yang kenal sampai yang tidak kenal, membantu papa saya untuk menjalani pengobatan di Singapura. Dan pada saat itu papa saya mendapat mujizat dari Tuhan dan disembuhkan total selama 5 tahun. Sampai akhirnya sekitar 2 tahun yang lalu papa saya kembali terkena penyakit yang sama, kanker liver juga. Buat yang 2 tahun yang lalu itu papa saya kena kanker livernya udah lebih berat. Tumornya sudah terlalu besar dan menyumbat pembuluh darah. Jadi pengobatan apapun yang dilakukan nggak akan membawa kesembuhan. Tapi papa saya tetap teguh pada janji Tuhan dan dia meminta mujizat Tuhan. Sampai akhirnya papa bolak-balik ke Singapura, diantar saya. Dengan semangatnya dia menjalani semua pengobatan yang ada. Sekitar 3 bulan terakhir dia begitu sangat menderita. Dia keluar masuk rumah sakit. Dari awal pun dokter sudah bilang sama saya bahwa papa tidak mungkin bisa sembuh. Dia hanya bisa berusaha bertahan. Tapi saya nggak pernah kasih tahu papa sebenarnya awalnya. Dokter kasih tahu saya bahwa papa masih bisa jalan, masih bisa makan, masih normal. Apa salahnya kita berusaha sambil menunggu mujizat? Kebenaran saya dapat dokternya juga anak Tuhan. Jadi dia berusaha ngasih masukan ke saya bahwa pengobatan tetap berjalan, tapi kita menunggu mujizat dari Tuhan. Saya bolak-balik ke Singapura terus sampai akhirnya sekitar 3 bulan yang lalu papa saya sungguh-sungguh sangat menderita karena kankernya sudah menyebar ke paru-paru. Dia sangat kesakitan, buat jalan pun susah, makan susah. Tapi dia tetap terus semangat menjalani semua pengobatan. Sampai akhirnya 3 bulan yang lalu itu kan papa biasanya minum obat kemo itu dengan full dosis. Sampai dia buang-buang air, muntah, rambutnya rontok. Tapi dia tetap mau minum obat itu. Padahal dokter pun sudah nurunin dosisnya menjadi setengahnya, tapi papa masih tidak mau berhenti minum obat itu. Dia berpikir obat itu satu-satunya yang bisa bikin dia bertahan. Kadang-kadang timbul keraguan di hati saya. Sebenarnya papa tuh percaya gak sih sama Tuhan? Kenapa gitu papa masih selalu mengandalkan obat? Ada pertanyaan itu di hati saya. Tapi ternyata sampai papa meninggal dunia, papa sungguh luar biasa percaya sama Tuhan. Dia keluar masuk terus rumah sakit. Pada saat di rumah sakit dalam keadaan akhirnya dokter bilang kankernya udah sampai ke otak. Papa tuh udah agak ngaco gitu. Ngomongnya udah mulai ngelantur, tapi dia selalu mencari Tuhan. Dia terus menyebut-nyebut nama Tuhan. Sampai di rumah sakit pun dia udah gak bisa diajak ngomong, gak mau diajak ngomong. Tapi kalau saya ajak dia nyanyi lagu gereja, papa suka banget lagu Ku Mau Cinta Yesus. Dia mau ikut saya bernyanyi dalam keadaan setengah sadar. Yesus
Yesus baik, baik buat saya. Sampai 2 hari sebelum meninggal, dia sempat seperti khotbah gitu. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, amat baik. Mungkin ini kata-kata terakhir saya. Ya Tuhan, Iya. aja. Ini mempertahankan, ini mempertahankan. Ini Iya. ya Tuhan Yesus, ini Iya. Tuhan Yesus. Papa sebegitu disiksa oleh penyakitnya. Saya sebenarnya awalnya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Papa harus sampai disiksa seperti ini? Kalau Tuhan mau manggil Papa, panggillah dengan cepat gitu, bukan dengan disiksa seperti ini. Saya awalnya tidak mengerti gitu kenapa. Tapi sampai pada akhirnya saya mengerti kenapa Papa sampai kayak gitu. Karena kisah hidupnya bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Saya pun sampai sudah berjanji sama Papa pada saat Papa dalam keadaan kesakitan dan sadar tidak sadar. Pah, nanti saya mau bersaksi buat Papa. Saya mau cerita tentang kisah hidup Papa ke semua orang yang saya temuin. Saya bilang gitu ke Papa. Papa pengennya terus bernyanyi buat Tuhan. Lagu yang terus dinyanyikan terakhir itu Yesus baik. Buat kita yang dalam keadaan sehat, nyaman, menyebut kata-kata itu mungkin mudah. Tapi luar biasanya buat Papa saya yang udah selang di mana-mana, selang infus di mana-mana, selang sonde. Pada saat menyanyikan lagu itu pun darah keluar dari hidungnya karena dia sudah pendarahan di mana-mana. Tapi terus dia menyanyikan lagu itu bahwa Tuhan Yesus baik, baik buat dia, baik buat saya. Dan satu hal yang saya ingat kata-kata Papa. Papa bilang bahwa jadi Papa itu bisa sampai sakit seperti ini itu karena dia mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi. Sampai akhir hidupnya dia bilang begini, apa yang saya kejar selama ini di dunia menjadi tidak ada apa-apanya. Saya tidak punya apa-apa, saya cuma punya Tuhan Yesus. Saya ingat kata-kata itu. Papa sampai bilang bahwa dia nggak punya apa-apa di dunia ini, nggak apa-apa, yang penting dia punya Tuhan Yesus. Udah nggak punya harta juga nggak apa-apa. Ya, asal Tuhan kasih ya. Saya punya Tuhan. Ya, gitu. betul. Ya. Bisa aja berat saya tertekan hidup saya. Ya. Saya bingung kenapa Papa sampai disiksa seperti itu. Tapi saya mengerti jawaban itu sekarang. Papa dikasih sakit yang begitu panjang untuk mempersiapkan istri dan anak-anaknya untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk mengerti janji Tuhan, untuk menantikan mujizat Tuhan. Memang Papa tidak mendapatkan mujizat kesembuhan, tapi kita tidak boleh mengidentifikasi bahwa mujizat itu selalu kesembuhan. Mujizat itu bisa datang terus-menerus di hidup Papa dan di hidup saya. Selama perjalanan penyakit Papa, banyak mujizat yang terjadi, banyak kesembuhan yang terjadi. Orang-orang yang membantu, dokter yang membantu, dari segi keuangan, semua itu mujizat dari Tuhan. Dan sampai pada akhirnya pun Papa, kisah hidupnya bisa menjadi kesaksian buat banyak orang, itu merupakan mujizat dari Tuhan. Kalau saya ajak ngomong, dia udah gak mau ngomong sama sekali. Dia itu cuma mau berkata-kata, mungkin saking sakitnya gitu. Dia tuh selalu teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, haleluya, Tuhan Yesus tolong. Haleluya. Haleluya. Sampai akhirnya haleluyanya hilang. Cuma tinggal Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tolongnya hilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhannya hilang, Yesus, Yesus, Yesus. Sampai akhirnya dia cuma nyebut us. Sampai akhirnya nggak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Papa, dan itu udah koma, bener-bener nggak keluar satu kata-kata apapun.
Buat saya itu sungguh luar biasa, karena di kalimat dan kata terakhirnya dia menyebut nama Tuhan, Tuhan Yesus. Kami merasa bangga punya sosok papa yang seperti itu. Semoga kesaksian hidup papa juga bisa membawa dampak buat banyak orang untuk mengenal Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus merupakan satu-satunya sumber. Bukan lagi sepanjang kita lagi senang, lagi bahagia, lagi sehat kita mencari Tuhan Yesus, tapi ketika kita sakit pun, dalam keadaan semenderita apapun, kita tetap mencari Tuhan Yesus. Sebelumnya saya meragukan papa, dan itu semua salah saya. Saya meragukan dia karena dia begitu sangat mengejar pengobatan. Tetapi ternyata sampai kalimat terakhirnya pun, kata terakhirnya pun, dia menyebut nama Tuhan Yesus dan mencari Tuhan Yesus. Dan saya yakin dan percaya sekarang papa sudah tenang di surga bersama Tuhan Yesus, dan kami anak-anak dan istrinya nanti pun akan bertemu dengan papa di surga nanti. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku